Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di channel Teknopedia. Pada video kali ini saya akan berbagi bagaimana caranya teman-teman bisa melakukan VLOOKUP antar dua file yang berbeda di Google Sheet teman-teman. Nah mungkin kalau VLOOKUP di dalam satu file yang sama itu mungkin teman-teman sudah terbiasa ya teman-teman. Nah di sini kita akan coba praktekkan bagaimana teman-teman bisa melakukan VLOOKUP dari dua file Google Sheet yang berbeda. Nah, untuk mendukung praktek ini, di sini saya sudah menyediakan dua file yang berbeda. Yang pertama adalah database produk A, di mana ini berisi tentunya database produk. Di sini ada kode barang, nama barang, harga jual, harga beli. Dan untuk satu file yang lainnya di sini adalah invoice penjualan. Nah, di mana dalam skenario ini di sini saya akan coba ya. Jadi ketika saya memasukkan kode barang di sini, maka akan secara otomatis harga barangnya keluar gitu ya. Yang ini tentu sesuai dengan kode barang dan juga harga jual yang ada di database produk A ini. Nah, untuk melakukan proses tersebut, teman-teman, di sini saya tentunya akan melakukan VLOOKUP ke dalam file yang berbeda ya. Nah, untuk memulainya saya coba langsung aja di sini memasukkan sama dengan, kemudian kita akan gunakan VLOOKUP tentunya di sini. Nah, ketika teman-teman mengetikkan VLOOKUP di sini, yang pertama teman-teman harus masukkan adalah search key-nya. Jadi search key ini adalah dalam hal ini ada kode barang. Jadi ketika saya memasukkan kode barang nanti maka akan langsung mengeluarkan harga barang dari database produk A ini. Nah, untuk hal tersebut saya coba pilih aja search key-nya di sini menggunakan bagian kolom kode barang teman-teman B3. Kemudian setelah itu saya akan masukkan koma ya untuk melanjutkan fungsinya. Nah, yang harus dimasukkan di sini adalah range ya teman-teman. Nah, karena di sini range-nya itu berada di dalam file yang berbeda, maka di sini saya akan menggunakan fitur import range. Nah, mungkin kalau teman-teman masih belum familiar dengan fitur import range, bisa melihat video saya yang lain terkait dengan import range. Nah, untuk menggunakan fitur import range, di sini saya cukup ketikkan saja import range. Nah, untuk memudahkan menggunakan fungsi ini, di sini saya menggunakan saya langsung memasukkan aja dua tanda petik seperti ini ya teman-teman, dipisahkan dengan koma dan kemudian dua tanda petik, dan yang dua tanda petik yang kedua ini saya pisahkan dengan tanda seru. Nah, kenapa begini? Karena biar lebih mudah teman-teman dalam memasukkan atau menggunakan fitur import range ini. Nah, di tengah-tengah tanda petik yang pertama ini, teman-teman masukkan URL-nya ya. URL spreadsheet yang akan kita VLOOKUP ini. Nah, saya cukup copy saja teman-teman, Ctrl C, kemudian saya masukkan di sini Ctrl V teman-teman. Nah, kemudian di tanda petik yang kedua, antara tanda petik dengan tanda seru di sini, tentu harus memasukkan yang namanya nama sheet-nya ya teman-teman. Nah, nama sheet ini sifatnya case sensitif, jadi teman-teman lebih amannya copy saja seperti ini, Ctrl C ya teman-teman. Kemudian saya kembali lagi ke sini dan di sini saya akan langsung Ctrl V. Nah, setelah tanda seru dan juga sebelum tanda petik di sini, teman-teman memasukkan yang namanya range-nya. Jadi selnya dari mana ke mana begitu ya. Nah, dalam hal ini adalah dari A1 sampai dengan dalam ini G17. Jadi teman-teman masukkan saja A1 sampai dengan seperti ini G17 teman-teman. Nah, saya akan coba mengakhiri fungsi import range-nya dengan kurung tutup seperti ini. Nah, setelah itu saya akan lanjutkan nih fitur VLOOKUP-nya. Fungsi VLOOKUP-nya, jadi setelah range-nya kita tentukan, lalu indeksnya. Nah, kalau kita bicara indeks di VLOOKUP itu berarti nomor kolom keberapa begitu ya. Jadi saya akan coba cari. Jadi dalam hal ini adalah kita akan mencari harga barang, berarti dalam hal ini adalah harga jual ya teman-teman. Jadi ketika saya memasukkan kode barang, nanti akan secara otomatis mengeluarkan harga jual. Jadi kita hitung aja harga jual ini kolom keberapa.
1, 2, 3, 4, 5, 6 teman-teman. Jadi cukup masukkan aja 6. Kemudian setelah itu tipe VLOOKUP-nya apa? Apakah true atau false? Kalau true artinya itu relatif. Jadi yang nyerempet-nyerempet dikit itu juga akan ditarik teman-teman. Tapi kalau false itu berarti exact ya. Jadi kalau memang misalkan VLOOKUP-nya nggak ada yang cocok, maka nanti akan keterangannya not available. Nah, dalam hal ini biar lebih akurat, saya akan coba menggunakan yang false, yang dalam hal ini adalah 0 ya teman-teman, seperti ini, atau bisa menuliskan kata false juga tidak masalah. Nah, setelah itu saya akan langsung masukkan saja kurung tutup untuk mengakhiri fungsi ini. Nah, kita akan coba lihat apakah fungsi ini bisa berfungsi dengan baik atau tidak. Saya cukup ketikkan enter teman-teman. Oke, nah di sini masih error reference, artinya di sini akan meminta akses. Jadi pertama-tama si VLOOKUP ini akan mengecek apakah Google Sheet yang ini punya akses ke database produk A ini. Oke, nah di sini untuk mengeceknya saya cukup allow access. Nah, di sini ternyata bisa, tapi di sini masih not available. Karena kenapa? Karena tentunya di sini saya belum mengisi kode barangnya apa begitu ya. Nah, untuk mengecek saya coba masukkan saja. Misalkan di sini saya akan coba masukkan kode barang yang 106. 106. Kita akan lihat apakah berfungsi. Oke, ternyata di sini berfungsi teman-teman. Jadi 106 di sini harga jualnya adalah 38. Ya, sama ya, teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan saya memasukkan seperti ini, kode barangnya yang sesuai ya teman-teman, 109 misalkan. Jadi kita akan lihat ya, tentunya ini juga akan menyesuaikan dengan database produk A ini. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini 109, apakah betul harga barangnya 2000? 109 ya teman-teman. 109 di sini barangnya 2000 ya. Nah, tentu ini benar dan cocok ya teman-teman. Nah, jadi untuk melengkapi invoice ini teman-teman bisa masukkan saja misalkan kuantitinya berapa seperti ini, dan kita bisa melakukan seperti ini ya teman-teman. Ya, kita akan autofill seperti ini dan beres teman-teman. Jadi kita dalam hal ini sudah berhasil membuat VLOOKUP dari file yang berbeda, dan hasilnya tentunya sesuai, dan tentu ini bisa membantu teman-teman ya yang mempunyai mungkin database produk A dari file yang berbeda, dan kemudian teman-teman ingin melakukan VLOOKUP, jadi hanya kolom tertentu saja atau mungkin data tertentu saja yang teman-teman ingin tarik atau ingin masukkan ke dalam spreadsheet ini. Oke teman-teman, demikian video tutorial untuk video kali ini teman-teman. Semoga ini bisa membantu teman-teman yang sudah mulai berhijrah ya menggunakan Google Sheet. Dan jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, mohon untuk subscribe, share dan like. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.